Ketika umat Islam lebih tersinggung martabatnya kalau dibicarakan tentang masalah-masalah khilafiyah dan furu'iyah, tetapi mereka tidak pernah tersinggung kalau terjadi kezaliman sosial dan politik yang dilakukan penguasa-penguasa durjana. Bungkam mulutnya, tidak pernah bicara tentang keadilan sosial, tidak pernah bicara tentang ketidakadilan global, tetapi lisannya tajam untuk menyerang sesama muslim hanya karena perbedaan pendapat dalam menilai amal ini sunnah atau bid'ah. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka dalam keadaan itulah Baitul Maqdis pasti jatuh, dan pada saat itulah pasti umat Islam ini kehilangan martabatnya. Maka ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan nasib satu kaum sampai mereka betul-betul mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan, menggarisbawahi pada khutbah yang singkat ini, bahwa persoalan Baitul Maqdis ini sejatinya adalah cermin kondisi umat Islam, umat kita hari ini. Baitul Maqdis bukan hanya simbol penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, tetapi dia juga merupakan amanah dan sekaligus juga ujian bagi umat Islam dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syiar yang lebih indah dan lebih hebat daripada syiar kita saling mengingatkan satu sama lain untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum anittaqullah. Semua umat-umat terdahulu dan kita sebagai umat Islam yang mengemban risalah di akhir zaman ini, sebagaimana diwasiatkan Allah kepada mereka umat-umat sebelum kita, maka kita pun mendapatkan wasiat yang sama dari Allah Azza wa Jalla, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Setiap khutbah Jumat kita diminta untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaharui tekad kita, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, hamba Allah yang menjalankan perintah-perintahnya, dan hamba Allah yang senantiasa berkomitmen untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Perintah dan larangan Allah bukan hanya berlaku untuk kehidupan pribadi kita, tetapi juga berlaku dalam kehidupan kita bersosial, bermuamalah, berekonomi, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan kebangsaan kita. Harus semuanya berpandukan
kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan satu tema yang besar. Tema besar ini bukan hanya menyangkut satu wilayah, bukan hanya menyangkut isu geopolitik internasional sebagaimana yang sekarang dihebohkan dengan diumumkannya sebuah badan Board of Peace, Dewan Perdamaian Internasional, yang dibentuk oleh Presiden Amerika Donald Trump dan melibatkan banyak sekali negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Saya tidak ingin berbicara tentang kontroversi bagaimana Board of Peace ini akan bekerja, apakah bisa kita percaya untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan menegakkan perdamaian sejati di bumi para nabi Palestina. Tapi ini adalah satu wilayah yang menyentuh martabat, identitas dan masa depan umat Islam, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, jamaah yang dirahmati Allah, bukan sekedar isu politik, bukan pula isu keamanan, bukan soal konflik regional. Dia adalah simbol keimanan dan sejarah peradaban Islam yang agung. Di sana ada kiblat pertama umat Islam. Rasulullah dan para sahabatnya salat. Sejak awal risalah ini diwahyukan di Gua Hira sampai beliau hijrah ke Madinah. Selama 1 tahun 4 bulan beliau di Madinah, salatnya mulai dari awal risalah ini diwahyukan Allah sampai 1 tahun 4 bulan Nabi hijrah di Madinah, mereka semua menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Ini bukan perkara main-main. Kiblat pertama ini nggak boleh kita lupakan, walaupun arah kiblat sudah diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tidak, saudara. Walaupun ada ayat pemindahan arah kiblat, tahwilul qiblah, yang diturunkan di bulan Sya'ban ini, Sya'ban bulan kedua, tahun kedua hijrah setelah hijrah Nabi, Nabi mendapatkan perintah untuk apa? Untuk mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tapi dia akan terus terpatri dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Dia selalu menjadi kenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu menjadi tambatan hati orang-orang beriman sejak zaman sahabat Rasul sampai generasi kita, dan insya Allah kita akan terus mengenangnya sebagai kiblat pertama yang harus kita junjung tinggi, sebagai rumah kedua, rumah Allah yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram, dan sebagai tanah suci ketiga umat Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Isra, ayat pertama dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu adalah ayat yang menjadi penanda arah kompas bagi kita umat Islam. Di Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat bagi para nabi. Di mana hal itu bukan hanya peristiwa spiritual, tapi penegasan dari Allah bahwa Islam adalah kelanjutan risalah tauhid yang dibawa dan diusung oleh seluruh nabi dan rasul yang dikumpulkan di malam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Sejarah mencatat bahwa Baitul Maqdis ini akan selalu berada dalam kemuliaan ketika umat Islam berada dalam ketaatannya yang totalitas kepada Allah. Ketika umat ini selalu menjunjung tinggi persatuan dan keadilan. Ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin memasuki Baitul Maqdis
pada tahun 15 Hijriah, beliau datang tanpa arogansi kekuasaan. Beliau memasuki Baitul Maqdis tanpa pertumpahan darah dan tidak ada penindasan kepada umat selain muslim. Umat non-muslim dilindungi martabatnya. Rumah ibadahnya dijaga dan keadilan betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu. Begitu pula ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari penindasan dan penjajahan tentara salib Eropa. Beliau memasuki Baitul Maqdis pada tanggal 27 Ramadan tahun 583 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Dia tidak membalas kebiadaban yang dilakukan tentara salib ketika mereka memasuki pertama kali kota suci ini. Pada tahun 1099, darah kaum muslimin ditumpahkan, pembantaian terjadi di mana-mana, dan banjir darah terjadi di bumi para nabi. Tapi itu tidak dilakukan. Seorang sultan, seorang pemimpin, penguasa muslim yang memahami betul ajaran Islam dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menegakkan keadilan di atas bumi Baitul Maqdis. Dia tidak akan pernah melakukan penindasan dan pertumpahan darah, dan tidak akan melakukan kebiadaban bahkan kepada musuh sekalipun yang telah menjajah dan menodai tanah suci Baitul Maqdis. Itu menunjukkan apa? Ini semua menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kejayaan Islam nomor satu adalah ketika kita berbicara tentang kejayaan akhlakul karimah. Bukan sekedar kemenangan senjata, bukan sekedar kita memasuki kota, memasuki negeri dengan penuh kemuliaan, kehormatan, kita bisa menaklukkan sebuah negeri lalu kita bisa menghinakan penduduk-penduduknya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Ratu Saba, di mana Ratu Saba didakwahi oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam, dan para pembesar negeri Saba berkata, memberikan nasihat kepada sang ratu, mengingatkan bahwasanya innal muluk idza dakhalu qaryatan ja'alu a'izzata ahliha adillah. Semua raja-raja, semua pemimpin-pemimpin besar, kalau menaklukkan sebuah negeri, maka mereka akan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi terhina, menjadi budak bagi mereka yang telah menaklukkan negeri itu. Dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Baitul Maqdis ini adalah cermin kehidupan umat Islam sedunia. Ketika umat Islam saat ini sudah lebih dari 1 abad terakhir, kita hidup dalam keadaan terpecah belah. Umat Islam hidup saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Umat Islam sibuk memperdebatkan hal-hal kecil dan melupakan nilai-nilai besar dan nilai-nilai pokok agama Islam. Ketika umat Islam lebih tersinggung martabatnya kalau dibicarakan tentang masalah-masalah khilafiyah dan furu'iyah, tetapi mereka tidak pernah tersinggung kalau terjadi kezaliman-kezaliman sosial dan politik yang dilakukan penguasa-penguasa durjana. Bungkam mulutnya, tidak pernah bicara tentang keadilan sosial, tidak pernah bicara tentang ketidakadilan global, tetapi lisannya tajam untuk menyerang sesama muslim hanya karena perbedaan pendapat dalam menilai amal ini sunnah atau bid'ah. Saudara yang dirahmati Allah, maka dalam keadaan itulah Baitul Maqdis pasti jatuh. Dan pada saat itulah pasti umat Islam ini kehilangan martabatnya.
Maka ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan nasib satu kaum sampai mereka betul-betul mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan, menggarisbawahi pada khutbah yang singkat ini, bahwa persoalan Baitul Maqdis ini sejatinya adalah cermin kondisi umat Islam, umat kita hari ini. Baitul Maqdis bukan hanya simbol penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, tetapi dia juga merupakan amanah dan sekaligus juga ujian bagi umat Islam dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ujian dari Allah, apakah umat ini masih setia kepada kiblat pertamanya? Ujian dari Allah, apakah kita masih setia kepada nilai-nilai Islam yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan umat, keadilan, dan penjunjung tinggi ilmu dan kepedulian terhadap kaum yang tertindas di atas muka bumi ini. Maka membela Baitul Maqdis, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan slogan, tidak cukup hanya dengan teriakan-teriakan. Membela kesucian Baitul Maqdis hari ini menuntut kita banyak hal. Menuntut kita untuk memperbaiki akhlak kita. Menuntut kita untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan umat Islam. Menuntut kita untuk menghentikan saling mengkafirkan dan saling membid'ahkan sesama kaum muslimin. Dan menuntut kita untuk kembali menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau umat Islam ingin melihat Baitul Maqdis kembali kepada kemuliaan Islam dan kembali direbut oleh kaum muslimin, maka umat ini harus terlebih dahulu memuliakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Kita harus mempersiapkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak tunduk kepada tekanan barat dan timur, pemimpin yang setia kepada ajaran Islam, pemimpin yang senantiasa peduli kepada kaum dan bangsa-bangsa yang tertindas di atas muka bumi. Alladzina makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Alladzina immakkannahum fil ard. Allah taala berfirman, orang-orang pemimpin-pemimpin yang kami kokohkan, kami kuatkan kedudukannya, kekuasaannya di atas muka bumi ini, mereka memiliki beberapa ciri. Yang pertama, mereka akan terus menegakkan sholat, aqamus shalah. Syarat pemimpin harus sholatnya bagus. Jangan ikut pendapat seorang komedian bahwa sholat bukan ukuran bagus dan tidaknya seorang pemimpin. Itu keliru. Pemimpin diukur betul dengan profesionalisme, betul dengan integritasnya, betul dengan komitmennya kepada rakyat dan memberantas korupsi. Tetapi di sisi lain, dia harus berkomitmen kepada salat, karena salat ini adalah tiang agama. Dan Allah sendiri yang memfatwakannya, yang memfirmankannya dalam surah Al-Hajj ayat 41. Pemimpin yang kami dudukkan kekuasaannya di atas muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang komitmen untuk menegakkan salatnya, komitmen untuk peduli kepada orang-orang du'afa dengan membayar zakatnya, dan mereka yang komitmen untuk apa? Amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar, bukan hanya di dalam internal umat Islam, tapi juga amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan dalam sistem internasional dan hukum internasional yang sudah kacau balau menjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia akan menghancurkan mereka yang lemah dan tidak berdaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita ke jalan yang lurus, ke jalan ukhuwah, ke jalan untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki keimanan kita serta memperbaiki kondisi masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh,
Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.